satu judul puisi dari Djoko Pindorbo yang berjudul Kepada Uang. Uang, berikan aku rumah yang murah saja, yang cukup nyaman buat berteduh, senja-senjaku yang jendelanya hijau menganga seperti jendela mataku. Sabar ya, aku harus menabung dulu, menabung laparmu, menabung mimpimu, mungkin juga harus mengurus cadangan sakitmu. Uang, berikan aku ranjang yang lugu saja, yang cukup hangat buat merawat encok-encokku, yang kakinya lentur dan liat seperti kaki masa kecilku. Wih, Djoko Pindorbo. Dalamku sendiri coba mengerti perjalanan ini, rasa di sini. Aku di sampingmu, begitu pasti. Yang tak ku mengerti masih saja rasa sepi. Matahari yang berangkat pulang, tinggal jingga tersisa di jiwa. Bintang-bintang menyimpan kenangan, kita diam tak bisa bicara, hanya mata, hanya hati, hanya kamu, hanya aku. Aku di sampingmu, begitu pasti. Yang tak ku mengerti masih saja rasa sepi. Matahari yang berangkat pulang, tinggal jingga tersisa di jiwa. Bintang-bintang menyimpan kenangan,
Kita diam, tak bisa bicara. Hanya mata, hanya hati, hanya kamu, hanya aku. Hanya mata, hanya hati, hanya aku, hanya kamu. Terima kasih. Kan sih berharap aku nyanyi apa aku mudun. Coba Mas Teng. Langsung dilanjut. Ayo pembacaan. Sik guys. Kresek guys. Ya, itu tadi salah satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Mata Hati. Tuhan yang cantik, temani aku yang sedang menyepi di rimba kosmetik. Nyalakan landscape pada alisku yang gelap, ceburkan bulan ke lubuk mataku yang terdalam, taburkan hitam pada rambutku yang suram, hangatkan merah pada bibirku yang resah. Semoga kecantikanku tak lekas usai dan cepat luntur seperti pupur. Semoga masih bisa kunikmati hasrat yang merambat pelan menghangatkanku sebelum jari-jari waktu yang lembut dan nakal merobek-robek bajuku. Sebelum kau senyapkan warna, sebelum kau oleskan lipstik terbaik ke bibirku yang mati kata. Terima kasih, itu puisi pertama dari Joko Pinurbo yang berjudul Doa Seorang Pesolek. Selanjutnya puisi yang kedua bertajuk Fotoku Abadi. Saben hari ia sibuk mengunggah foto barunya hanya untuk mendapatkan gambaran terbaik dirinya. Siapa yang merasa paling mirip denganku? Ngacung. Ia berseru kepada foto-fotonya. Semua menunduk, tak ada yang berani angkat tangan, dan ia makin rajin berfoto. Teknologi narsisme terus dikembangkan agar manusia selalu mampu menghibur diri dan merasa bisa abadi. Terima kasih. Itu saja. Bagaimana? Masih ukuran 1. Oke. Dongeng puisi. Saya bukan deklamator ya, tadi mau puisi ini santai aja. Ketika saya lahir, Tuhan sedang menulis puisi dan minum kopi. Dan listrik mendadak mati. Saat itu bahasa Indonesia masih sangat muda dan pedoman ejaannya belum sempurna. Keren juga nih bahasa, Tuhan berkata. Dapat membuat negeri yang rumit cantik pada waktunya. Tulisannya cilik-cilik. Kata-kata berdatangan dari berbagai penjuru, awalan ber dan me bermunculan pula. Dan Tuhan melihat semua itu asik adanya. Di depan kata mengarang Tuhan berseru, di atas karang ku dirikan puisiku, di atas karang ku bakar arang untuk menjerang air kopiku. Kemudian gelap. Tuhan meraih kata kopi dan melemparnya ke bumi. Listrik pun menyala. Hujan kopi berderai lembut di atas rumah saya. Iku puisi ini Jokpin judulnya dongeng puisi.
Kayak serius malian. Terus iki apa? Maca puisi ini dewa ya, rada keren ya. Ego, sebuah puisi kepada para jagoan. Jika kehormatan di kepala, aku juga berharga. Aku tak akan menyapamu sebelum engkau memanggilku. Bila kita paling mulia, jangan tegur tetangga, mereka beda. Sebaiknya kita di hutan membangun kehormatan dan cita. Jangan ada tamu, itu golongan lain, menerima berarti dosa. Tutup pintu rapat, jendela juga, biar pengap dan khusyuk kita. Tanam kebutuhan hidup biar 100% dijamin halal dan aman dari racun dan jompa jampi juga segala keburukan pasar. Jangan sekolahkan anak-anak kita, larang mereka berinteraksi. Di luar terlalu banyak hegemoni, biar kita mati di sini karena berubah adalah musibah dan bid'ah. Tanggal 11 bulan 11 2008. Ono mana ya? Ya enggak apa-apa dilanjut aja, Cak. Saya tak golekno, sing welek. Aku kuasa satu Tuhan, hanya nyanyian antara ratapan panjang kaum minoritas saat tiada asa satupun nyata. Kuasa Tuhan hanya ratapan panjang di antara jerit minoritas saat tiada satupun asa nyata. Terima kasih. Siap. Oke, mengenang Djoko Pinurbo, saya mau membawakan beberapa buah puisi. Beberapa boleh, Mas? Boleh. Oke. Yang pertama adalah Pacar Senja. Senja mengajak pacarnya duduk-duduk di pantai. Pantai sudah sepi dan takkan ada yang peduli. Pacar Senja sangat pendiam. Ia senyum-senyum saja mendengarkan gurauan senja. Bila senja minta peluk setengah saja, pacar senja tersipu-sipu. Nanti saja kalau sudah gelap, malu dilihat lanskap. Cinta seperti penyair berdarah dingin yang pandai menorehkan luka. Rindu seperti sajak sederhana yang tak ada matinya. Tak terasa senyap pun tiba. Senja tahu-tahu melongos ke cakrawala, meninggalkan pacar senja yang masih megap-megap oleh ciuman senja. Djoko Pinurbo. Berikutnya saya coba nyanyikan satu lagu untuk pembukaan puisi berikutnya. Lagu ini dari Norway, ya, tapi pakai bahasa Inggris.
someday I will buy galleys with all good lures, sail to distant shores. My mother told me someday I will buy galley with gold lures, sail to distant shore. My mother told me someday I will buy galley with gold oars, sail to distant shore. Untuk Jokpin dan kata-katanya, Jokpin, ketika di kerutan jidatmu tak lagi mampu menampung kata-kata, maka pada daun senja yang mana aku bertanya tentang rindu yang kecil. Surabaya 3 Mei 2024. Berikutnya satu puisi dari Jokpin Nurba lagi. Aku tidak bisa berjanji akan datang ke dalam pesta di mana akan kau pertemukan aku dengan sajak-sajakku, seperti aku mempertemukan dua anak rantau yang lama memendam rindu tapi pura-pura sungkan bertemu. Sajakku hanya sisa tangis seorang bocah yang ditinggal ibunya pergi cari obat dan tak juga kembali. Sementara panas tubuhnya terus meninggi. Cepat pulang Bu, bocah itu tampak bahagia duduk bersama di pesta, tapi aku tak bisa berjanji akan datang ke sana. Jokpin Nurba. Sampun, ada lagi kayak ini? Apa nyanyi? Guys, oke. Oke, satu lagu berikutnya dari Frankie Sailatua yang berjudul Ewada. Lagu ini suka sekali saya bawakan di acara-acara yang semacam ini. Tapi terakhir bawakan di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu rasanya. Judulnya Ewada, lagu ini dari Manggarai. Oke, langsung saja. Selalu ada yang harus disingkirkan. Kenapakah selalu ada yang harus dikalahkan? Oleh kekuasaan, oleh kesewenangan saudaranya sendiri. Kenapakah harus ada darah yang diteteskan? Kenapakah harus ada penggusuran dan pemusnahan? Sedangkan di dalam kasih sayang Tuhan kita bisa berbagi. Ewada, 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 jaut mori mese. Ewada, 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 jaut mori mese.
mese. Ewada caut mori mese. Sange tonelino de mori de naranta. Sembeng kowe lako tu kekebe. Darang kowe lako tu pingampang. Ada yang menangis luka hatinya. Ada yang bersedih nyenyakah tidurmu. Ewada, 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 Awi. Oke, terima kasih. Selamat malam buat kawan-kawan semua yang hadir di sini. Saya akan membacakan dua puisi karya almarhum Jokpin dalam rangka mengenang 7 hari berpulangnya beliau ke pangkuan Tuhan. Puisi yang pertama berjudul Puisi Orang yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Joko Pinurbo. Lalu puisi yang kedua berjudul Kepada Uang. Karena puisi ini tadi sudah dibacakan oleh beberapa kawan-kawan, tapi saya ingin membacakan lagi karena bagi saya puisi ini adalah salah satu puisi yang mengawali saya untuk mencintai Joko Pinurbo, dan mungkin puisi ini juga yang menginspirasi saya untuk menulis puisi dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh dengan rasa. Uang, berilah aku rumah yang murah saja, yang cukup nyaman buat berteduh. Senja-senjaku yang jendelanya hijau menganga seperti jendela mataku. Sabar ya, aku harus menabung dulu. Menabung laparmu, menabung mimpimu, mungkin juga harus menguras cadangan sakitmu. Uang, berilah aku ranjang yang
lugu saja yang cukup hangat buat merawat encok-encokku yang kakinya lentur dan lihat seperti kaki masa kecilku. Joko Pinurbo kepada uang. Dan mungkin untuk menutup pembacaan puisi ini, saya ingin membacakan puisi buatan karangan sendiri dengan secara improvisasi karena saya belum menulisnya. Dan puisi ini saya beri judul Untuk Sang Pujangga Bangsa. Untuk Joko Pinurbo, Jokpin, dan apapun sebutanmu. Sebagaimana aral melintang, semoga kepergianmu kekal sebagaimana karya-karyamu. Untuk Joko Pinurbo, sang sastrawan bangsa, berat rasanya ketika kami semua kehilangan dirimu. Untuk Joko Pinurbo, terima kasih atas segala-segalanya. Dan untuk Joko Pinurbo, mungkin kamilah yang akan melanjutkan ibadah puisimu sebagaimana karya-karyamu yang engkau berikan untukku, untuk dirimu, untuk bangsamu, dan bahkan untuk segalanya yang telah kamu lakukan di hidupmu. Saya Adityawan Hendratno, mungkin sebelum menutup pembacaan puisi saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, saya Adityawan Hendratno. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Untuk mengenang Jokpin serta karya-karyanya, izinkan pada malam ini saya membacakan suatu puisi dari buku Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu. Kekasihku, pacar kecil duduk manis di jendela menemani senja. Senja, katanya, seperti ibu yang cantik dan capek setelah seharian dikerjain kerja. Ia bersiul ke senja seksi yang tinggal tampak kerdipnya. Selamat tidur kekasihku. Esok pagi kau tentu akan datang dengan rambut baru. Kupetik pipinya yang ranum, kuminum dukanya yang belum. Kekasihku, senja dan sendu telah diawetkan dalam kristal matamu. 2003. Terima kasih. Waduh. Sebentar Mas, sebentar. Yang kedua berjudul Pohon Perempuan. Pohon perempuan itu masih berdiri anggun di tengah kota, walau sudah sangat tua umurnya. Teman-temannya sudah tumbang dan roboh semua, tapi ia masih tegar di sana. Aku ingin mencicipi sepasang buahnya yang indah, yang selalu tampak segar dan basah. Tapi kata orang itu buah keramat dan tak seorang pun boleh memetiknya. Pohon keramat itu selalu ramai dikunjungi peziarah yang datang untuk memohon berkah dan tuah. Dan kata orang, hanya yang kudus dan bersih hidupnya boleh ke sana. Sedangkan aku seorang pendosa yang ketika lahir saja sudah tega menyiksa dan melukai seorang wanita. Tadi siang, aku melihat seorang tiran ditangkap, ditelanjangi dan diarak keliling kota. Kemudian digantung di pohon itu sampai melet lidahnya dan mendelik matanya. Sebelum nyawanya loncat, ia sempat mendengar pohon perempuan itu berkata, "Minumlah teteku, hai anak durhaka." 1999. Terima kasih. Selamat malam.
Saya akan membawakan puisi Djoko Pinurbo yang berjudul Buah Hati. Langit memberkati kita dengan hujan dan yang istiqomah. Hatimu bersemi kembali, tambah sabar, tumbuh subur, dan berbuah. Kau di dalam selimut, aku di dalam kau, merekah di malam yang basah. Ingin ku petik buah hatimu yang merah, dan kau berkata, lekaslah. 2017. Untuk puisi yang kedua dari Djoko Pinurbo yang berjudul Keluarga Kongguan. Keluarga Kongguan. Banyak orang penasaran mengapa sosok ayah dalam keluarga Kongguan tak pernah nampak di meja makan. Kata anak laki-lakinya, ayahku sedang menjadi bahasa Indonesia yang terlunta di antara bahasa asing dan bahasa jalanan. Anak perempuannya menyahut, ayahku sedang menjadi nasionalisme yang bingung dan bimbang. Si ibu pun angkat bicara, ayahmu sedang menjadi koran cetak yang kian ditinggalkan, pembaca dan iklan. Semoga ayah tetap terbit dari timur. Ya Bu, ujar kedua anak yang pintar itu. Bodoh amat ayahmu mau terbit dari mana, balas si ibu. Yang penting bisa pulang dan makan bersama. 2019. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Saya Belinda. Saya bukan orang seperti teman-teman yang ada di depan yang cinta akan puisi begitu. Tadi datang ditanya tentang tahu Jokpin nggak? Taunya itu ya gara-gara waktu kemarin beliau kapundut meninggal, terus dibilangin sama Mas Kotip, Djoko Pinurbo meninggal, sopo? Tapi senang hari ini bisa hadir menyaksikan teman-teman yang menjaga karya-karya beliau. Izinkan saya membaca salah satu karyanya. Saya memilih judulnya Cita-Cita. Setelah punya rumah, apa cita-citamu? Kecil saja, ingin sampai rumah saat senja supaya saya dan senja sempat minum teh bersama di depan jendela. Ah, cita-cita. Makin hari kesibukan makin bertumpuk, uang makin banyak maunya, jalanan macet, akhirnya pulang terlambat. Seperti turis lokal saja, singgah, menginap di rumah sendiri buat sekedar melepas penat. Terberkatilah waktu yang dengan tekun dan sabar membangun sengkarut tubuhku menjadi rumah besar yang ditunggui seorang ibu. Ibu waktu berbisik mesra, sudah kubuatkan sarang senja di bujur barat tubuhmu. Senja sedang berhangat-hangat di dalam sarangnya. Djoko Pinurbo. Terima kasih. Enggak, satunya saya baca puisi yang saya buat di warungnya Mas Masud di sini. Mau nyari di mana ya puisinya? Ini puisi pertama saya yang saya buat khusus untuk Mas Kotip. Kaos hitam. Pas banget lagi dia lagi pakai kaos hitam. Rasanya sudah tak terhingga sandang yang aku punya. Dengan berbagai ukuran, jenis kain, dan tingkat kenyamanan. Bahkan aku sudah merasakan semuanya. Ya memang fungsinya sama,
menutupi, dan melindungi. Namun, entah mengapa ada satu yang selalu menjadi tempatku kembali. Entah berapa lama aku sudah mengenalmu, rasanya tidak pernah berubah, selalu mampu menjadi rumah. Kini rasanya sudah selesai. Aku tidak lagi punya rasa ingin memiliki yang menggebu. Sudah tidak juga punya keinginan merasakan yang baru. Walaupun kadang sesekali masih melihat dan tertarik. Namun kaos hitamlah yang terbaik. Kaos hitam selalu mampu menghadirkan alasan aku jatuh cinta kembali. Bahkan sekarang hanya kaos hitam yang selalu membuat hariku tenang. Nyaman banget. Sayang dan rasanya tidak ingin kehilangan. Terima kasih ya. Selalu jadi tempat berkeluh dan menjadikanku apa adanya aku. Tanpa harus mewah dan wah, yang selalu kamu ajarkan adalah sederhana dan penuh cinta. Warung Mas'ud 18 April 2024. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Enggak, aku lebih tertarik bertanya soal puisi yang kedua lah ya. Iya. Tes. Baik, selamat malam. Sebenarnya saya nggak bisa baca puisi, tapi didengarkan saja ya. Maaf kalau kurang memuaskan. Yang pertama saya akan baca puisinya Bapak Djoko Pinurbo dari buku Perjamuan Kongguan, lalu selanjutnya saya akan baca puisi saya sendiri. Pesta. Di balik demokrasi yang boros dan brutal, ada pesta pembagian doa untuk mengenang para petugas yang lembur dan mati di tempat perniagaan suara dengan honor tak seberapa. 2019. Terus selanjutnya saya akan membacakan puisi saya sendiri yang saya tulis untuk memperingati Hari Kartini. Mari. Bukan. Kebetulan bukan. Puisinya berjudul Hari ini aku tidur di pelukan ibuku. Hari ini aku tidur di pelukan ibuku. Bercampur bau anyir darah hitam pekat yang mengalir basah di pelipisnya. Hari ini aku tidur di pelukan ibuku. Dan ia tak nyanyikanku lagu persembahan Nina Bobo pada Dewa Tidur. Hari ini, aku tidur di pelukan ibuku. Bertumpuk tanah sengketa basah yang diperebutkan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan hari ini, aku tidur di pelukan ibuku. Dan ia berhenti menguap peluh pada hitungan 31. Hari ini, aku tidur di pelukan ibuku, bergumul dengan wangi ketuban pecah dan nyeri rahimnya yang berlipat-lipat. Hari ini aku tidur di pelukan ibuku, dan ia menahan jerit agar kantukku tak melambung tinggi ke atap gubuk. Hari ini aku tidak tidur di pelukan ibuku, karena ibuku telah disetubuhi banyak cacing tanah dan kumbang berbau busuk. Anyir darah hitam pekat tak lagi mengubangi jasadnya seperti yang kulihat kala aku tidur dalam pelukannya. Berganti gumulan pasir basah yang masih saja diperebutkan setan-setan durjana penguasa gelap. Hari ini aku tidur setelah menendang nisan ibuku. Caci maki jiwa bak malaikat kesiangan miliknya yang tak segera hunuskan pisau pada pelipis keparat-keparat itu. Lalu, ia mati di peluk penyesalan menjadi manusia yang kelewat lurus. Dan hari ini, aku begadang semalam suntuk agar tidak tidur di pelukan ayahku. Bersimbah darah kuning bak nanah beraroma tak sedap di sekujur tubuh. Aku begadang semalam suntuk, menikam dalam-dalam dan membersihkan jiwa kotornya yang begitu rapuh.
Akhirnya hari ini aku tidur memeluk ketenangan malam di sebelah jasad ayahku. 2024. Terima kasih. Joko Pinurbo, ibu yang tabah. Ibu itu mengasuh anak-anaknya sendirian sejak suaminya dipinjam negara untuk dijadikan kelinci dalam percobaan sistem keamanan. Sampai sekarang belum dikembalikan, padahal suaminya itu sebenarnya cuma pemberani yang lugu dan kadang-kadang nekat. Toh ibu itu tak pernah berhenti menunggu, meskipun menunggu adalah luka. Dan ia memang perkasa, menghadapi anak-anaknya yang nakal dan sering menyusahkan, ia tak pernah kehilangan kesabaran. Setiap subuh ibu itu memetik embun di daun-daun, menampungnya dalam gelas dan menghidangkannya kepada anak-anaknya sebelum mereka berangkat sekolah. Malam hari, diam-diam ia memeras air mata, menyimpannya dalam botol dan meminumkannya kepada anak-anaknya bila mereka sakit. Ia mendidik anak-anaknya untuk tidak cengeng. Ia paling tidak suka melihat orang mudah menangis. Bila anak-anaknya bertanya, "Mengapa ibu tidak pernah menangis?" Jawabnya, "Biar ku tabung air mataku buat hari tua. Bila kelak aku meninggal, kalian bisa memandikan jenazahku dengan tabungan air mataku." Sehari-hari ibu yang penyabar itu berjualan. Bersekolah partikuler yang hidup enggan mati tak mau. Sebagian besar muridnya bodoh dan berandal. Tapi ya bagaimana lagi? Mereka tetap harus dicintai. Ia rajin menasehati mereka agar tidak mudah putus asa, apalagi menangis menghadapi kegagalan. Berlatih gagal itu penting. Pesannya berulang-ulang. Tenaga dan waktunya praktis habis untuk urusan rumah dan pekerjaan sehingga ia kurang hiburan. Satu-satunya hiburan adalah menonton televisi yang sudah agak pucat gambarnya dan ia penggemar televisi yang baik. Ia bisa sangat terharu menyaksikan kisah yang menyayat hati. Misalnya kisah tentang pejuang yang digugurkan negara dan jenazahnya diselimuti kain bendera. Anak-anak ikut ternyuh dan terseduh melihat ibu mereka diam-diam mengusap air mata. "Jangan menangis," bentak ibu yang tabah itu tiba-tiba. "Aku menangis hanya untuk menyenangkan televisi. Mengerti?" Joko Pinurbo 2002. Sebagai penutup, mari kita sama-sama saya memohon untuk kawan-kawan berdiri. Kita mengheningkan cipta, kita mengirimkan doa. Seorang penyair yang lahir di Sukabumi, tumbuh dan hidup di Jogja, Joko Pinurbo, yang berpulang 7 hari yang lalu, mengheningkan cipta untuk menuju senyuman abadi persemayaman bumi Joko Pinurbo. Mengheningkan cipta. Dipersilahkan. Tuhan, dengannya kami tak berpisah. Kata-kata yang terlintas menjadi kertas atau menjadi apapun yang terlintas di pikiran kami terbaca oleh tubuh kami telah abadi menjadi amalnya. Tuhan, kabulkanlah segala pinta dan doa yang sederhana dari seorang yang belum cukup tua telah Engkau panggil menuju keabadian bersamamu selamanya.
dia akan berkumandang kembali, mungkin berpuisi bersama idolanya Sapardi dan juga Rendra. Namun izinkan kami melanjutkan, melantangkan kejujuran, kesaksian dari apa yang sudah diberikan selama mereka sampai menuju kehadiran-Mu. Tuhan, cintailah beliau, Djoko Pinurbo, sebagaimana Engkau mencintai orang-orang terdahulu yang telah juga melakukan kebaikan kepada banyak orang lewat kata-kata yang menjadi perbaikan dalam hidup. Atas asma-Mu Tuhan, kami bersaksi dalam doa bahwa sesungguhnya Djoko Pinurbo adalah orang yang tak bersentuhan langsung mungkin dengan kami secara tubuh, tapi kami mengenalnya secara menyeluruh bahwa beliau adalah orang baik yang beriman kepadamu. Tuhan, atas cintanya kepadamu, atas cintamu kepada seluruh manusia, kami nyatakan harapan atas permohonan dan kata yang mungkin juga tidak cukup mewakilkan kehadiran kami, tapi kami bersama sampaikan, Tuhan, kami cinta padamu. Kepada Djoko Pinurbo. Al-Fatihah. Terima kasih kawan-kawan. Tepuk tangan untuk Djoko Pinurbo. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tepuk tangan terakhir untuk harapan bahwa kelak segala akan ada perbaikan dan puisi memiliki tempat untuk memperbaiki satu sama lain, khususnya dalam skala kecil, umumnya dalam skala besar kehidupan berbangsa maupun kehidupan antar manusia di seluruh dunia.